Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah Minggu Judika hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai ayat 10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita sering mendengar ungkapan di atas langit masih ada langit. Itu sebabnya kalau di atas langit masih ada langit, bagi manusia itu tidak diperkenankan untuk bersikap sombong dan angkuh atau meninggikan dirinya, sebab orang-orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan orang-orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Itulah kehidupan yang boleh atau yang terjadi, yang kita lihat di tengah-tengah dunia ini. Setiap orang bersaing supaya mencapai hal yang terbaik, prestasi terbaik, prestise terbaik, jabatan terbaik, posisi terbaik dalam sepanjang kehidupannya selama dia masih ada di dunia ini. Tetapi tidaklah demikian dengan Allah. Tidak ada lagi kuasa yang mengatasi kuasa Allah. Karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang maha tinggi, yang sampai selama-lamanya dan dari kekal hingga kekal. Itu sebabnya Bapak Ibu, kadang kita bingung mengapa masih ada saja orang yang menggantungkan iman dan percayanya kepada hal yang terbatas, kepada hal yang sementara, kepada hal yang berperiode. Sementara ada yang lebih tinggi di atas dari segalanya. Sementara ada yang tak terbatas. Sementara ada yang lebih berkuasa. Sementara ada yang lebih kekal selama-lamanya. Tetapi ada orang yang menggantungkan iman dan percayanya kepada hal yang sementara di dunia ini. Ada orang yang menggantungkan percaya dan imannya pada harta, pada jabatannya, pada kesenangannya, pada ilmu, pada teknologi, pada perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi saat ini. Padahal tidakkah kita sadar, tidakkah kita percaya bahwa Yesus adalah imam besar yang berasal dari Allah? Kenapa kita ragu dengan kuasanya, dengan kebesarannya? Mengapa kita ini masih saja mau bersandar kepada hal yang terbatas, kepada hal yang sementara, kepada hal yang tidak kuat, sementara ada yang maha segalanya dalam hidup kita? Bapak Ibu, firman ini dengan jelas menyampaikan bahwa Yesus adalah imam besar yang dipilih oleh Allah. Ungkapan ini, kalimat ini disampaikan kepada jemaat yang pertama, orang Kristen mula-mula, agar iman mereka tetap kuat di tengah banyaknya tantangan, di tengah banyaknya pergumulan, dan di tengah banyaknya persoalan yang mereka hadapi ketika mereka memutuskan untuk mengikut Tuhan, mengikut Yesus dalam hidup mereka. Itulah tantangan, dan
firman ini disampaikan untuk menguatkan mereka. Kalaupun ada penguasa-penguasa dunia ini yang menganiaya, mengejar percaya mereka karena mereka percaya kepada Kristus, dan banyak orang yang tidak menyukai itu, ingatlah itu hanya sementara. Penguasa-penguasa yang ada di dunia ini pun waktunya sementara, periodenya sementara, berwaktu, tidak kekal. Tetapi di tengah kondisi yang seperti itu, jemaat itu harus meyakini ada Allah yang maha tinggi, yang mengatasi segala-galanya, dan semua yang ada di dunia ini di bawah kendali Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh khawatir dan ragu menjalani kehidupan ini, walaupun kita sedang menghadapi tantangan musuh yang besar, dan orang-orang yang tidak menyukai keberadaan kita, dan orang-orang yang tidak mau kita ada di antara mereka. Firman ini menguatkan kita. Allah bukan Dia yang memuliakan dirinya sendiri. Aku pun kalau memiliki kekuasaan, bukan harus aku yang mengatakan aku punya kuasa, dan aku bersewenang-wenang melakukan yang tidak baik di hadapan banyak orang. Justru ketika aku memiliki jabatan, kuasa, wewenang, dan hal apapun itu adalah kesempatan baik bagiku untuk melakukan yang terbaik di hadapan Allah. Bukan untuk menindas orang lain, bukan untuk menganiaya orang lain, dan bukan untuk memijak-mijak orang lain, bukan. Itu sebabnya melalui firman ini, Yesus yang adalah imam besar yang dipilih oleh Allah, Dia sendiri, bukan Dia yang memuliakan dirinya sendiri, bukan Yesus yang memuliakan dirinya sendiri menjadi imam besar. Dia bukan katakan akulah imam besar, tidak. Tetapi justru Allah yang memilihnya, Allah yang berfirman kepadanya, bukan karena kemauannya sendiri, tetapi itulah misi Allah, supaya anaknya itu menjadi imam besar di antara mengatasi semua imam yang ada di dunia ini. Itu sebabnya Allah yang memilihnya dan berfirman kepadanya mengatakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Dan firman lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Itulah perbedaan antara Yesus sebagai imam yang besar dengan imam yang dipilih oleh bangsa-bangsa zaman dulu, oleh imam-imam yang berada pada jemaat mula-mula yang dahulu. Imam itu dipilih dari antara mereka manusia yang tentunya ketika itu dipilih bukan terlepas dari dosa dan kesalahan. Imam yang dipilih itu pun punya kelemahan. Imam yang dipilih itu pun pernah melakukan dosa, pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan mereka dipilih adalah dari antara orang-orang yang memiliki kelemahan. Ya. Dan merekalah nanti yang menjadi perantara untuk pengampunan dosa, memberikan persembahan kepada Allah. Melalui merekalah umat memberikannya. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Dia imam di atas semua imam yang ada di dunia ini. Yesus imam yang besar itu tidak hanya meminta keampunan dosa bagi umat, seperti imam-imam yang ada pada jemaat mula-mula itu, merekalah yang menjadi perhitian untuk menerima pengampunan dosa umat itu. Tetapi Yesus tidak demikian. Yesus bukan hanya meminta keampunan, tetapi juga menyerahkan, mengorbankan dirinya sebagai persembahan perdamaian kepada Allah melalui kematiannya di kayu salib. Allah sendiri mempersembahkan, mengorbankan hidupnya, menetapkan untuk melakukan pekerjaan Allah itu. Maka Dia yang melakukannya seturut dengan kehendak Allah. Maka pemilihan Yesus sebagai imam yang besar itu beda dengan pemilihan imam yang ada pada itu. Misalnya Imam Levi dan Imam Aaron. Ia dipilih sebagai imam menurut peraturan Melkisedek. Yesus itu dipilih oleh Allah sebagai imam besar itu menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek ialah raja dan imam Allah. Ia adalah yang datang dari atas, naro siagijang untuk menegakkan kebenaran. Maka Yesus yang dipilih itu pun dipilih menurut peraturan Melkisedek supaya datang ke dunia ini juga
untuk melakukan hal yang sama, yaitu menegakkan kebenaran. Maka ia imam, bukan imam yang mengikuti ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan manusia. Bukan melakukan apa yang menurut manusia baik, tidak. Tetapi justru untuk melakukan misi Allah. Dan keimamannya bukan keimaman yang sebentar, yang sementara, bukan keimaman yang berperiode. Dan dia adalah imam yang tidak tergantikan oleh siapapun yang ada di dunia ini, sebab keimamannya datang dari atas, datang dari sorga, dari Bapa. Keimamannya berasal dari Allah, tidak sama dengan keimaman yang lain. Maka imam-imam yang ada di dunia ini pun yang dipilih oleh Allah harus tunduk kepada imam besar itu. Tidak boleh melakukan apa yang seturut kemauannya sendiri, untuk mengambil keuntungan sendiri, untuk apa sesuai dengan keinginan dagingnya sendiri, bukan. Tapi harus tunduk kepada imam yang besar itu. Sebab Yesus imam besar itu berasal dari Allah. Dia adalah imam besar yang datang dari surga. Dialah yang tertinggi dari semua imam yang ada di dunia ini. Dan dia tidak berdosa. Dia tidak bercela. Jadi begitu banyak perbedaan antara imam-imam yang dipilih di tengah-tengah dunia ini dengan imam yang besar itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dia tidak berperiode, dia kekal adanya. Dia tidak berdosa, dia tidak bercela, dia mempersembahkan dirinya untuk selama-lamanya, dan dia kekal sampai selama-lamanya. Kalau yang ada di dunia kan sementara, pada waktunya nanti mereka akan selesai dari pekerjaannya. Tetapi imam yang besar itu, itulah jaminan kehidupan kita. Bapak Ibu, karena itu kita harus menggantungkan seluruh kepercayaan kita, kehidupan kita, iman percaya kita hanya murni kepadanya, bukan kepada yang sementara di dunia ini. Maka jika di dunia ini ada sistem periode atau dilanjutkan oleh generasinya menurut garis keturunan atau menurut semarga sedarah, tidaklah demikian dengan keimaman Yesus. Imam besar itu keimamannya dari atas, hanya dia yang sempurna, dia yang menjadi manusia, merasakan apa yang telah dirasakan oleh manusia. Jadi imam yang besar itu, dia juga berasal dari sorga dan datang ke dunia ini mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Karena itu jika kita mengalami penderitaan, kesulitan hari ini, dia sudah terlebih dahulu mengetahuinya dan mengalaminya. Maka apa yang kita alami di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, imam yang besar itu benar-benar tahu dan benar-benar merasakan apa yang kita rasakan. Dia adalah imam yang taat kepada Bapa, walaupun dia harus menghadapi beratnya pergumulan, beratnya penderitaan. Itulah sebabnya dari semua apa yang saya sebutkan tadi, dia layak disebut sebagai imam yang besar. Siapakah kita yang mampu melakukan itu dengan benar-benar taat dan tunduk kepada Tuhan? Seberat apa besarnya penderitaan, pergumulan yang kita hadapi? Jangankan itu, ketika ada yang menghadapi persoalan pergumulan dalam kehidupannya, kita sudah langsung bersungut-sungut. Sedikit ditambah pekerjaan dari pekerjaan yang sebelumnya kita kerjakan, terkadang kita tidak mampu kalau kosnya tidak dibayar, kalau tidak ditambah dengan angka-angka. Maka firman ini dengan sangat jelas mengingatkan kita, imam yang besar inilah yang membawa kita kelak kepada Bapa untuk menerima kehidupan yang kekal. Maka siapa yang percaya kepadanya menjadi pewaris kehidupan yang kekal itu, mau jadi pewaris kehidupan yang selama-lamanya. Maka perlu untuk selalu percaya kepada imam yang besar itu. Ia mempersembahkan dirinya sebagai pendamaian kita dengan Bapa. Maka dialah pokok iman kita yang terus kepadanya kita mendasarkan iman kita sepanjang kita hidup di dunia ini. Jangan pernah melandaskan imanmu kepada hal-hal yang sementara, kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Menurut ukuran-ukuran dunia ini, ingat, itu sementara adanya. Karena itu Bapak Ibu, apakah yang mau disampaikan firman ini bagi kita, yang menguatkan dan meneguhkan kita? Yang paling sedikit saya ambil dalam 3 hal. Yang pertama adalah, jadilah orang yang taat seperti Yesus taat kepada Bapa. Kita harus belajar bagaimana untuk tunduk dan taat kepada Yesus.
kepada imam yang besar itu. Sebagaimana imam yang besar itu taat kepada Allah, bahkan sampai di kayu salib ia tunduk, bahkan nyawanya dikorbankannya supaya rencana Bapa terwujud dalam misi Allah. Demikianlah juga kita harus menjadi orang-orang percaya yang taat dan tunduk kepadanya. Bagaimana taat dan tunduknya kita kepada, bagaimana Yesus taat kepada Bapa, kita juga harus belajar begitulah taat kita kepada Yesus dalam sepanjang hidup kita ini. Walaupun kita harus menghadapi tantangan penderitaan berat dalam hidup ini. Terlebih di tengah-tengah pandemi ini, bagaimana kita tetap tunduk, tetap patuh, tetap taat pada aturan-aturan atau protokol yang telah ditentukan. Tunduk terhadap apa yang sudah diaturkan dan ditetapkan pemerintah. Bagaimana di tengah-tengah kondisi ini tanpa ada orang yang melihat, tanpa ada orang yang menilai, kita tetap taat dan tunduk melakukan ibadah kita. Misalnya ibadah pertanggungan keluarga kita, terlebih tunduk pada firman Tuhan. Kita harus tunduk kepada Dia, kepada Allah yang kita percaya dalam sepanjang kehidupan kita. Yang kedua adalah teguhlah beriman kepada imam yang besar itu, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, banyak hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini sehubungan dengan hidup jasmani dan rohani kita. Namun taat dan teguhlah beriman serta tetap percaya kepada Allah, kepada Yesus Kristus imam yang besar itu. Kalaupun kita harus menghadapi banyak pergumulan, tantangan, penderitaan, jangan sampai iman kita jatuh. Jangan sampai iman kita menurun, tetapi harus tetap berkobar-kobar untuk tetap memuji Allah yang tiada terbatas itu, yang kekal sampai selama-lamanya. Jangan gantungkan pengharapan kita, iman kita kepada yang sementara. Ingat, Yesus imam yang besar itu beserta dengan kita di segala waktu, di segala tempat, dan di segala kondisi, dimanapun engkau berada. Imam yang besar itu tahu apa kondisi yang sedang kau hadapi, apa pergumulan yang sedang kau pikirkan hari ini. Karena itu gantungkan iman dan percayamu kepada Dia yang benar-benar maha tahu atas segalanya yang sedang kau hadapi. Jangan menggantungkan apa yang kau pikirkan kepada dunia ini, sebab itu akan dapat memperburuk keadaan dan kondisimu. Karena itu perkembangan teknologi zaman sekarang ini juga justru akan membuat kita untuk tetap membantu kita, menolong kita, menguatkan iman percaya kita, meneguhkan iman kita kepada Tuhan yang kita percaya, bukan malah meragukan keberadaannya di tengah-tengah kondisi perkembangan ini. Kalau semuanya boleh sudah kita akses di tengah-tengah kondisi ini dengan sangat gampang, maka kehidupan beriman kita juga harus didukung oleh perkembangan teknologi ini sehingga keberimanan kita akan semakin kuat. Yang terakhir adalah Yesus Kristus pokok keselamatan kita. Keselamatan kita ada pada Kristus. Kita tidak bisa menemukannya dimanapun dan dengan siapapun. Karena kekuatan, karena kehebatan, karena uang kita tidak bisa andalkan di tengah-tengah kondisi ini. Karena itu kalau kita mau selamat, kalau kita mau lepas, kalau kita mau memperoleh kehidupan yang kekal, maka percayalah kepada Yesus. Jangan mau selamat, tapi jalanmu salah alamat. Sekali lagi, jangan kau menginginkan keselamatan yang daripadanya, sementara jalanmu salah alamat. Pada Dia ada keselamatan yang kekal. Kalaupun di dunia ini banyak hal yang mengejar-ejar supaya imanmu jatuh, kepercayaanmu jatuh, tetapi kita selamat. Padanya ada keselamatan yang kekal sampai selama-lamanya. Percayalah, teguhlah beriman kepadanya yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal sampai selama-lamanya. Keselamatan kita telah disediakan di dalam Kristus Yesus. Maka sekali lagi, imani, percayalah, Yesus imam yang besar itu mampu melepaskan engkau dari pergumulan, tantangan kehidupan seberat apapun. Dia menolongmu, Dia menguatkanmu, dan Dia membawa engkau kepada kehidupan yang lebih baik. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pada minggu hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami dan serta meneguhkan iman percaya kami bahwa Yesus, anak Allah yang tunggal itulah yang menjadi imam besar,
menjadi pendamaian antara Allah dengan manusia. Biarlah kami tetap mendasarkan dan melandaskan iman percaya kami kepadanya, bukan kepada hal-hal yang terbatas di dunia ini, tetapi kepada Dia yang tidak terbatas, tetapi kepada Dia yang tidak dapat kami lampaui dari pikiran kami, tetapi Dia yang kekal sampai selama-lamanya. Kepada Dialah kami kiranya melandaskan dan mendasarkan iman kami, supaya kami tetap teguh dibimbing olehnya dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa, sertailah firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini, mengajarkan, menguatkan, meneguhkan kami untuk tetap hidup dan berjalan di tengah kondisi di dunia ini yang terkadang sulit kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya kekuatan-Mu tetap bersama-sama dengan kami dan meyakinkan kami melangkah menjalani kehidupan ini. Berkati semua jemaat Tuhan yang beribadah dalam ibadah mereka hari ini, biarlah melalui firman ini mereka juga semakin diteguhkan dan dikuatkan, meyakini Engkau dan mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.